Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai bab membangun dan mengelola sistem. Pertama-tama sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Raida Hanan dengan NIM 2008-1030-1177. Kemudian ada Rini Eka Rizky dengan NIM 2008-1030-1169. Kemudian ada Muhammad Sudho Kencono dengan NIM 2008-1030-1176. Kemudian ada Marta Ardriani dengan NIM 2008-1030-1191. Kemudian ada Nadia Natasha dengan NIM 2008-1030-1187. Kemudian ada Zalna Stito dengan NIM 2008-1030-1172. Kemudian ada Muhammad Hasyim dengan NIM 2008-1030-1168. Kemudian ada Gwindra Yanti dengan NIM 2008-1030-1166. Kemudian ada Siti Nurlisa dengan NIM 2008-1030-1171. Kemudian ada Syifa Lailatul dengan NIM 2008-1030-1170. Kemudian ada Rina Umi dengan NIM 2008-1030-1173. Dan yang terakhir ada Salwa Aulia dengan NIM 2008-1030-1193. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas mengenai pengembangan sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Seperti yang telah tertera yang ada di depan layar ini ada gambar yang menggambarkan mengenai perubahan organisasional yang membawa risiko dan imbalan. Nah, untuk prosesnya sendiri pada gambar ini terbagi menjadi 4 proses, yaitu otomatisasi, rasionalisasi, perancangan ulang, serta yang terakhir adalah paradigma shift atau pergeseran. Nah, untuk penjelasan mengenai proses yang pertama ini adalah otomatisasi. Yang pertama ini adalah otomatisasi. Otomatisasi ini adalah kasir menghitung dan mencatat penjualan secara otomatis. Kemudian ada rasionalisasi, yaitu pelurusan prosedur operasional yang standar, contohnya monogram. Kemudian ada perancangan ulang atau redesign, yaitu proses bisnis akan dianalisis, disederhanakan dan dirancang ulang. Kemudian ada yang terakhir paradigma shift atau pergeseran, melibatkan pemikiran kembali sifat bisnis dan sifat dari organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya mengenai perancangan ulang proses bisnis, yang mana banyak bisnis saat ini yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan proses bisnis mereka. Nah, tapi beberapa dari sistem-sistem tersebut memerlukan perubahan yang secara bertahap. Dengan menangani perubahan-perubahan tersebut, maka sebuah organisasi atau perusahaan beralih pada yang namanya manajemen proses bisnis atau business process management. Manajemen proses bisnis ini menyediakan berbagai macam alat bantu dan metodologi untuk menganalisis proses yang telah ada, merancang proses yang baru, serta mengoptimalkan proses-proses tersebut. Nah, bagi perusahaan yang menjalankan manajemen proses bisnis harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi proses untuk perubahan, yang mana salah satu dari strategi keputusan yang paling penting yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu memahami proses bisnis yang memerlukan peningkatan. Nah, ketika sistem-sistem yang digunakan untuk memperkuat model bisnis atau proses bisnis salah, maka bisnis dapat menjadi lebih efisien ketika melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, sebagai hasilnya, perusahaan menjadi rentan terhadap para pesaing yang lebih menemukan model bisnis yang tepat. Mengenai biaya dan waktu yang cukup besar juga dapat dikeluarkan untuk meningkatkan proses bisnis yang memiliki dampak yang kecil terhadap keseluruhan kinerja dan pendapatan perusahaan.
Para manajer perlu menemukan proses bisnis, apakah yang paling penting dan bagaimana meningkatkan proses ini akan membantu kinerja bisnis. Lalu langkah yang kedua yaitu menganalisis proses-proses yang telah ada. Yang mana proses-proses yang telah ada ini dibuat model dan didokumentasikan. Lalu langkah yang ketiga yaitu merancang proses yang baru. Yang mana ketika proses yang ada dipetakan dan diukur dalam hal waktu dan biaya, maka tim yang merancang proses akan berusaha untuk meningkatkan proses dengan merancang yang baru. Proses baru yang menjadi lebih efisien akan didokumentasikan dan dibuat model untuk perbandingan dengan proses yang lama. Lalu langkah yang keempat yaitu mengimplementasikan proses yang baru. Yang mana ketika proses yang baru telah seluruhnya dimodelkan dan dianalisis, maka harus diterjemahkan ke dalam suatu rangkaian prosedur yang baru dan aturan kerja. Nah, yang mana sistem informasi yang baru atau peningkatan dari sistem yang telah ada harus diimplementasikan untuk mendukung proses perancangan ulang. Nah, proses yang baru dan sistem pendukung akan diluncurkan ke dalam organisasi bisnis. Sebagaimana bisnis mulai menggunakan proses tersebut, maka permasalahan menjadi terselesaikan dan teratasi. Lalu langkah yang terakhir yaitu pengukuran yang terus-menerus. Nah, ketika suatu proses telah diimplementasikan dan dioptimalkan, maka perlu diukur secara terus-menerus. Mengapa? Karena proses dapat memburuk dari waktu ke waktu, atau mereka akan kehilangan keefektifan ketika bisnis mengalami perubahan lainnya. Selanjutnya, kenalkan nama saya Reda Hanan dengan NIM 2008103011177. Selanjutnya, alat bantu bagi manajemen proses bisnis. Lebih dari 100 perusahaan angkat lunak yang menyediakan alat bantu bagi aspek BPM bervariasi, meliputi IBM, Oracle, dan alat bantu tersebut membantu bisnis dalam mengidentifikasi dan mendokumentasi proses yang memerlukan peningkatan, menciptakan model untuk meningkatkan proses, menangkap dan menegakkan aturan bisnis untuk menjalankan proses, dan mengintegrasikan sistem-sistem yang telah ada untuk mendukung proses yang baru atau yang dirancang ulang. Beberapa alat bantu BPM mendokumentasikan dan memonitor proses bisnis untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi ketidakefisienan dengan menggunakan perangkat lunak untuk menghubungkan dengan tiap-tiap sistem yang digunakan untuk proses tertentu oleh perusahaan untuk mengidentifikasi titik-titik yang bermasalah. Saya Gwindrayanti, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang ikhtisar dan pengembangan sistem. Sistem informasi yang baru merupakan suatu hasil dari proses pemecahan permasalahan organisasi. Suatu sistem informasi yang baru dibangun sebagai suatu pemecahan bagi beberapa tipe permasalahan dapat merupakan salah satu yang mana para manajer dan para karyawan menyadari bahwa organisasi tidak berjalan dengan baik. Dan diharapkan atau bahwa organisasi ini harus memanfaatkan keuntungan dari peluang yang baru untuk dapat mengerjakan dengan lebih berhasil. Selanjutnya yaitu proses pengembangan sistem. Aktivitas-aktivitas yang masuk ke dalam menghasilkan suatu pemecahan sistem informasi terhadap permasalahan atau peluang organisasional dinamakan pengembangan sistem. Dan untuk pengembangan sistem ini merupakan jenis permasalahan yang terstruktur yang dipecahkan dengan aktivitas-aktivitas yang berbeda. Yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem ini adalah suatu permasalahan yang dimana perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan sistem informasi. Analisis sistem terdiri atas menentukan permasalahan, mengidentifikasi penyebab-penyebabnya, menentukan solusi dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu solusi sistem. Analisis juga meliputi studi kelayakan untuk menentukan apakah suatu solusi layak atau tidak untuk dapat dicapai dari sudut finansial dan teknikal dan juga organisasional.
Normalnya pada proses analisis sistem ini akan mengidentifikasi beberapa alternatif solusi di mana organisasi dapat mengejar dan menilai kelayakan masing-masing laporan proposal sistem yang tertulis menggambarkan biaya dan manfaat, serta keuntungan dan kerugian dari tiap-tiap alternatif. Yang kedua yaitu desain sistem. Desain dari suatu sistem ini adalah keseluruhan rencana atau model bagi sistem tersebut, seperti denah gedung dan rumah. Ini terdiri atas semua spesifikasi yang memberikan bentuk dan struktur dari sistem tersebut. Perancangan sistem memerincikan spesifikasi sistem yang akan menjalankan fungsi yang didefinisikan dalam analisis sistem. Spesifikasi tersebut akan menangani semua komponen manajerial, organisasional, dan teknologikal dari solusi sistem. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini ada menyelesaikan proses pengembangan sistem. Yang pertama ada pemrograman. Nah, dalam tahap pemrograman ini spesifikasi sistem itu harus dipersiapkan. Nah, selama tahap perancangan itu sistem diterjemahkan ke dalam perangkat lunak kode program. Nah, ini ada tabel spesifikasi desain pemrograman. Yang pertama ada output, input, antarmuka pengguna, ada desain database, ada pemrosesan, ada prosedur manual, ada pengendalian, ada keamanan, ada dokumentasi, konversi, pelatihan, perubahan organisasional. Mungkin ini bisa di next ya untuk mempercepat waktu. Nah, yang kedua ini ada pengujian. Dalam pengujian ini sistem informasi dibagi ke dalam tipe aktivitas, yaitu yang pertama ada pengujian unit. Pengujian unit ini terdiri atas menguji tiap-tiap program secara terpisah dalam sistem. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menjamin bahwa program-program telah bebas dari kesalahan. Yang kedua ada pengujian sistem. Nah, pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah model-model yang berlainan akan berfungsi bersama-sama seperti yang direncanakan. Nah, yang ketiga ini ada pengujian penerimaan. Dalam pengujian ini, seluruh sistem itu dievaluasi oleh para pengguna dan dikaji ulang oleh manajemen. Ketika semua pihak yang diwaskan itu bahwa sistem yang baru memenuhi standar-standar mereka, maka sistem itu akan diterima secara formal untuk diinstalasi. Yang ketiga ada konversi. Nah, ada 4 sistem utama konversi yang dapat dilakukan, yaitu strategi paralel. Yang kedua, strategi pemangkasan langsung. Yang ketiga, strategi penelitian percobaan. Dan yang keempat adalah strategi pendekatan bertahap. Nah, yang keempat ini ada produksi dan pemeliharaan. Nah, setelah sistem yang baru itu dipasang dan dikonversi telah diselesaikan, maka sistem itu dikatakan berada dalam produksi dalam tahap ini. Sistem itu dikaji ulang oleh para pengguna dan para spesialis teknikal untuk menentukan seberapa baik sih yang telah memenuhi tujuan awalnya dan untuk memutuskan perbaikan atau modifikasi yang diperintahkan. Saya Siti Nurisa Umami dengan NIM 2008110301171. Di sini saya akan menjelaskan pemodelan dan perencanaan sistem. Terdapat metodologi alternatif untuk membuat model dan merancang sistem. Yang pertama, metodologi terstruktur. Metodologi terstruktur digunakan untuk mendokumentasi, menganalisis, dan merancang sistem sejak tahun 1970-an. Metodologi terstruktur mengacu pada kenyataan bahwa teknik-teknik yang dilakukan adalah tahap demi tahap dengan dibangun pada tahap sebelumnya. Pengembangan terstruktur ini bersifat berorientasi proses, berfokus terutama kepada pemodelan proses,
atau tindakan manipulasi dan mendistribusikan. Yang kedua, pengembangan berorientasi objek. Pengembangan yang berorientasi pada objek menggunakan objek sebagai unit analisis, sistem, dan desain. Suatu objek yang menghubungkan data dan proses tertentu yang beroperasi dengan data tersebut. Data dikemas dalam suatu objek yang dapat diakses dan dimodifikasi hanya dengan mengoperasikan atau metode yang terkait dengan objek tersebut. Yang terakhir, rekayasa ulang berbantu komputer. Rekayasa ulang perangkat lunak berbantu komputer atau CHES disebut dengan rekayasa ulang sistem berbantu komputer yang menyediakan perangkat lunak untuk mengotomatisasi metodologi yang baru dan dapat mengurangi jumlah kerja repetitif yang harus dilakukan oleh pemrograman. Perangkat CHES memfasilitasi pembuatan dokumentasi yang jelas dan dikoordinasikan dalam upaya tim program. Perangkat CHES mencoba melakukan hal-hal tersebut. Yang pertama, menerapkan metodologi pengembangan dan disiplin perencanaan yang standar. Yang kedua, meningkatkan komunikasi di antara pengguna dan dengan spesialis teknik. Yang ketiga, mengorganisasi dan menghubungkan komponen desain dan menyediakan akses cepat kepada mereka dengan menggunakan tempat penyimpanan desain. Yang keempat, mengotomatisasi bagian analisis dan desain yang membosankan dan rentan terhadap kesalahan. Yang terakhir, mengotomatisasi pembuatan kode pengujian dan pengendalian proses implementasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok 3 yang terdiri dari saya, Zainal Mandar dengan NIM akhir 1172, yang kedua dan Diana Tasya Syahan dengan NIM akhir 1187, yang ketiga ada Marta Adriani BRC Tepu dengan NIM akhir 1191. Pendekatan alternatif pembangunan sistem. Sistem berbeda dalam hal ukuran dan kompleksitas teknologi dan dalam hal masalah organisasi yang harus dipecahkan. Sejumlah pendekatan pengembangan sistem telah dikembangkan untuk mengatasi perbedaan ini. Bagian ini menjelaskan tentang metode alternatif yang terdiri dari siklus hidup sistem tradisional, prototyping, paket perangkat lunak aplikasi, pengembangan penggunaan akhir, dan outsourcing. Selanjutnya, siklus hidup sistem tradisional. Siklus sistem kehidupan adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi. Metodologi siklus kehidupan adalah pendekatan bertahap untuk membangun sebuah sistem, membagi pengembangan sistem dalam tahap formal, seperti gambar ini, yaitu ada analisis sistem, selanjutnya ke perancangan sistem, selanjutnya ke pemrograman, selanjutnya ke pengujian, selanjutnya ke konversi, dan yang terakhir produksi dan pemeliharaan. Siklus hidup sistem masih digunakan untuk pengembangan sistem yang besar dan rumit, yang membutuhkan analisis yang tepat, formal, dan kendali yang ketat atas prosesnya. Namun, siklus hidup sistem tradisional membutuhkan dana yang besar, memakan banyak waktu, dan tidak fleksibel. Baik, selanjutnya itu mengenai pembuatan prototipe. Prototipe itu adalah versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi, tapi dimaksudkan hanya sebagai modal awal saja. Pembuatan prototipe itu terdiri dari membangun suatu sistem percobaan dengan cepat dan tidak mahal bagi para pengguna akhir untuk melakukan evaluasi, di mana dengan berinteraksi dengan prototipe, maka pengguna itu dapat memperoleh gagasan yang lebih baik mengenai kebutuhan informasi mereka. Nah, di sini itu terdapat 4 tahap model proses pembuatan prototipe, yaitu pada langkah pertama, di sini itu mengidentifikasi prasyarat dasar pengguna. Perancang sistem atau biasa seorang spesialis sistem informasi di sini bekerja sama cukup lama dengan pengguna untuk menangkap kebutuhan dasar pengguna informasi. Kemudian langkah kedua, mengembangkan prototipe awal. Di sini desainer sistem menciptakan prototipe bekerja sama dengan cepat dengan menggunakan alat untuk menghasilkan perangkat lunak yang cepat. Langkah ketiga itu menggunakan prototipe. Di sini pengguna disarankan untuk
bekerja sama dengan sistem untuk menentukan seberapa baik prototipe itu memenuhi kebutuhannya dan membuat saran untuk meningkatkan prototipe. Dan yang terakhir itu langkah keempat, itu merevisi dan meningkatkan prototipe. Sistem membangun pencatatan semua perubahan permintaan pengguna dan memurnikan prototipe yang sesuai. Nah, setelah prototipe direvisi, maka akan kembali ke langkah ketiga, yaitu menggunakan prototipe, dan kemudian dilanjutkan lagi ke langkah keempat yang diulangi secara terus-menerus hingga penggunanya itu merasa terpuaskan. Selanjutnya, pengembangan oleh pengguna akhir. Beberapa jenis informasi dapat dikembangkan oleh pengguna akhir dengan sedikit atau tanpa bantuan formal dari spesialis teknis. Fenomena inilah yang disebut sebagai pengembangan pengguna akhir, di mana pendekatan ini tuh menjadi mungkin dilakukan karena adanya serangkaian perangkat lunak yang dikategorikan sebagai bahasa generasi keempat. Di mana bahasa generasi keempat itu adalah perangkat lunak yang membuat pengguna akhir itu dapat membuat laporan atau mengembangkan aplikasi perangkat lunak dengan sedikit atau tanpa bantuan teknis. Mana beberapa alat bahasa generasi keempat ini juga dapat meningkatkan produktivitas programmer profesional. Namun, bahasa generasi keempat ini cenderung non-prosedur dibandingkan dengan bahasa pemrograman konvensional. Paket aplikasi, perangkat lunak, dan alih daya. Perangkat lunak untuk sebagian besar sistem dewasa ini tidak dikembangkan sendiri, melainkan dibeli dari sumber eksternal. Perusahaan dapat menyewa perangkat lunak dari penyedia layanan aplikasi, membeli paket perangkat lunak dari vendor komersial, atau mendapatkan aplikasi berdasarkan permintaan yang dikembangkan oleh perusahaan luar secara alih daya atau outsourcing. Di sini ada paket aplikasi perangkat lunak. Selama beberapa dekade terakhir, banyak sistem telah dibangun di sebuah aplikasi fondasi paket perangkat lunak. Banyak aplikasi umum untuk semua organisasi bisnis, misalnya daftar gaji, piutang, buku besar, atau pengendalian persediaan. Jika sebuah perusahaan mempunyai kebutuhan tersendiri yang tidak dapat dipenuhi oleh paket perangkat lunak, maka ada banyak paket perangkat lunak yang memberikan kemampuan penyesuaian. Fitur penyesuaian atau customization membuat paket perangkat lunak dapat dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan tersendiri tanpa menghilangkan integritas paket tersebut. Ketika sistem dikembangkan menggunakan paket perangkat lunak aplikasi, analisis sistem akan mencakup suatu upaya evaluasi paket. Ketika paket perangkat lunak telah dipilih, perusahaan tidak lagi mengendalikan proses perencanaan sistem secara keseluruhan. Yang kedua, di sini ada alih daya atau outsourcing. Jika perusahaan tidak ingin menggunakan sumber daya internalnya untuk membangun atau mengoperasikan sistem informasi, perusahaan tersebut dapat mengalihkan pekerjaan ke organisasi eksternal yang mengkhususkan diri dalam menyediakan layanan ini. Komputasi dan perangkat lunak cloud atau computing sebagai para penyedia jasa merupakan salah satu bentuk dari alih daya. Perusahaan-perusahaan yang berlangganan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang disediakan oleh jasa tersebut sebagai platform teknikal bagi sistem mereka. Dalam bentuk alih daya lainnya, maka perusahaan akan menyewa pemasok eksternal untuk merancang dan menciptakan perangkat lunak bagi sistemnya. Tetapi perusahaan tersebut akan menjalankan sistem pada komputernya sendiri. Pemasok alih daya dapat berada di dalam negeri atau di negara lainnya. Alih daya dalam negeri sangat didorong oleh kenyataan bahwa perusahaan alih daya memiliki kalian sumber daya dan aset yang tidak dimiliki oleh para klien mereka. Dalam kasus alih daya luar negeri atau outsourcing, maka keputusan akan cenderung lebih didorong oleh biaya. Alih daya di luar negeri mendatangkan biaya-biaya tambahan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan budaya yang mengeringkan produktivitas dan berurusan dengan permasalahan sumber daya manusia. Selanjutnya, saya Salwa Aulia Sajidah dengan NIM belakang 1193. Saya akan menjelaskan tentang Rapid Application Development atau RAD. Nah, istilah Rapid Application Development ini biasanya digunakan untuk menggambarkan proses pembuatan sistem kerja dalam waktu yang sangat singkat. RAD ini sendiri dapat mencakup penggunaan pemrograman visual dan alat lainnya untuk membangun antarmuka pengguna grafis, pengarsipan berulang elemen sistem kunci, otomatis pembuatan kode program, dan kerjasama tim yang erat antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Selain itu, sistem sederhana ini seringkali bisa dirakit dari komponen pre-built. Nah, prosesnya itu tidak harus berurutan, dan bagian penting, pembangunan itu bisa terjadi secara bersamaan. Saya Syifa Laltudaya dengan NIM 2008 1030 akan melanjutkan materi yang berikutnya.
Pengembangan berbasis komponen dan layanan web. Pengembangan berbasis komponen merujuk pada penggabungan beberapa komponen perangkat lunak sehingga menjadi suatu aplikasi yang menyeluruh. Contohnya seperti e-commerce yang menggabungkan chart, mesin pencarian, autentikasi pengguna, dan katalog untuk kebutuhan bisnis mereka sendiri. Adapun layanan web dan komputasi berorientasi layanan memungkinkan sebuah perusahaan untuk berbagi data dan pelayanan pada perusahaan lain tanpa memerlukan penyesuaian program yang digunakan. Hal ini dikarenakan mereka menggunakan suatu standar yang universal. Dengan menciptakan komponen perangkat lunak yang dapat mengkomunikasikan dan membagi data tanpa memperhatikan sistem operasi, bahasa pemrograman, atau perangkat klien, maka layanan web dapat memberikan penghematan biaya yang signifikan dalam membangun sistem. Sementara itu, dapat membuka selebar-lebarnya peluang-peluang baru untuk bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rena Umi Sofiana, NIM 20081030301173. Yang terakhir kita akan membahas mengenai pengembangan aplikasi mobile. Mengembangkan aplikasi bagi platform mobile cukup berbeda dari pengembangan untuk PC dan mereka yang jauh lebih besar. Besaran perangkat mobile yang diturunkan memungkinkan menggunakan jari-jari tangan dan general multitouch yang jauh lebih mudah daripada mengetik dengan menggunakan keyboard. Aplikasi mobile perlu dioptimalkan untuk suatu tugas tertentu yang mereka laksanakan. Mereka tidak berusaha untuk melaksanakan terlalu banyak tugas dan mereka akan dirancang untuk kegunaannya. Next, untuk desain web responsif atau responsive web design, ini memungkinkan situs web untuk secara otomatis mengubah tata letak sesuai dengan resolusi layar dari pengunjung. Apakah menggunakan desktop, tablet, atau smartphone? Pendekatan ini menggunakan campuran yang fleksibel atas script dan layout, gambar yang fleksibel, dan query media yang mengoptimalkan desain bagi konteks melihat yang berbeda.